Jelajah Kota Tua bersama komunitas jelajah budaya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kota Tua Jakarta dengan deretan bangunan cagar budaya menyimpan kisah sejarah yang beragam. Pada kesempatan kali ini, komunitas jelajah budaya dalam program Jelajah Kota Tua perabotan di Batavia menjelajahi tempat-tempat bersejarah di sekitar Pinangsia, Pintu Besar, dan Museum Sejarah Jakarta. Sekitar Pinangsia ya, kalau sekarang bangunannya sudah tidak ada. Tapi kalau dulu itu semacam bengkel atau tempat untuk pembuatan furniture seperti itu. Nah di sana Pinangsia adalah nama kelurahan di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang berbatasan dengan Kelurahan Glodok. Jika di Glodok banyak bangunan untuk kelenteng, maka di Pinangsia banyak berdiri rumah abu. Rumah abu ini sebagian berada di Jalan Jembatan Batu. Istilah lain rumah abu adalah perkumpulan, misalnya perkumpulan Nio Sijong Se. Kemudian disebut rumah abu Nio. Pada perkembangannya, rumah abu harus terdaftar pada badan hukum yang disebut yayasan. Selain itu, saat ini di Pinangsia lebih dikenal sebagai pusat grosir perlengkapan kebutuhan material bangunan. Maka dengan mudahnya kita akan menemukan aneka toko keramik, lampu, perlengkapan kamar mandi, hingga pernak-pernik kunci, engsel, dan lain sebagainya. ini kan Pangeran Jakarta kan terus di sini. Nah kalau begini ya lewat Pangeran Jakarta ya. Tadi sana. Nanti ke pelabuhan. Itu yang abad ke-18, abad ke-19. Tapi yang sudah awal abad ke-20, kayu jatinya didatangkan dari Blora, dari Tepung. Nah, di Pinangsia terdapat kelenteng yang didedikasikan untuk serikat tukang kayu. Kelenteng ini dibangun sekitar abad ke-19 dan dipersembahkan kepada Lu Ban Gong sebagai dewa pelindung para tukang kayu yang saat itu banyak dibutuhkan di Batavia untuk membangun kota. Menarik sekali kelenteng ini untuk dikaji lebih dalam, mengingat masyarakat Tionghoa saat ini sebagian besar adalah pedagang. Lalu kenapa di Jakarta ada kelenteng pertukangan? Dalam catatan sejarah orang Tionghoa yang didatangkan ke Batavia oleh Jan Pieterszoon adalah untuk bekerja pada sektor pertanian dan pembangunan. Kota yang baru direbutnya dari Jayakarta memerlukan banyak orang untuk dibangun sebuah kota yang modern. Oleh karena itu, J.P. Kohn banyak mendatangkan ahli bangunan, termasuk di dalamnya para tukang. Pembangunan rumah tinggal, benteng, dan lain-lain sebagian besar dibangun oleh masyarakat Tionghoa dan para Buddha. Lihat saja bangunan museum sejarah, toko merah, dan gedung arsip nasional yang dibangun pada abad ke-18 mempunyai unsur Tionghoa, mulai dari warna merah, kuning emas, hingga ukiran yang sangat detail dan penuh ketalentaan dan penuh ketelatenan. Kelenteng Lupan berada di Jalan Pinangsia 1, Jakarta Barat. Dilihat dari depan, kelenteng ini berukuran sangat kecil, namun memiliki halaman luas. Masuk ke dalam terlihat sebuah ukiran kayu yang sangat indah. Menurut petugas di kelenteng ini, bahwa ukiran di atas pintu masuk ini merupakan peninggalan awal dari kelenteng ini. Masih di bagian luar kelenteng, pada kanan dan kiri terlihat seperangkat alat pertukangan seperti penggaris kayu, kapak, pensil, alat dayung, dan lain-lain. Selain itu terdapat replika perahu naga yang dulu bisa digunakan perayaan Penchun. Kelenteng yang kaya dengan ukiran adiluhung masih banyak didatangi masyarakat Tionghoa untuk beribadah.
Mereka yang datang ke tempat ini bukan hanya warga sekitar Jakarta, namun juga dari tempat lain di luar kota. Bergeser ke Jalan Pintu Besar Selatan, masih dapat kita temukan toko mebel yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Dari informasi pemilik toko mebel, mereka ini merupakan generasi ketiga atau keempat yang masih eksis dengan usaha tersebut. Cagar budaya. Kalau Jakarta, kita termasuk yang kliennya. Berbicara mengenai furniture, tidak lengkap jika belum berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta. Di sanalah para penjelajah budaya dapat melihat berbagai macam furniture dari abad ke-17 hingga 19 disimpan, dirawat, dan dipamerkan di museum ini. Pada kesempatan kali ini, di Museum Sejarah Jakarta juga sedang dilaksanakan pameran temporary furniture bertutur yang menampilkan berbagai jenis furniture yang sangat unik dan menarik. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di kawasan Pinang Sia, Jakarta Barat. Tunggu penjelajahan kita berikutnya. Oleh sebab itu, jangan lupa follow dan pantau selalu media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.